بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang istinja, istinja adabnya, istinja dan adab-adab istinja itu. Nah, karena ini sering kita laksanakan, sering kita laksanakan. Apa itu istinja? Istinja itu adalah menghilangkan najis, menghilangkan najis di mana? Dari tempat keluar air seni, tempat keluarnya BAB, nah itu istinja namanya. Nah, menghilangkan najisnya disebut istinja. Nah, membersihkannya itu disebut istinja. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari tempat mengalirnya air di tubuh kita ini, tempat mengalirnya air tadi, baik itu kubul maupun dubur. Nah, dubur itu bahasa Arab. Dubur artinya belakang, kubul bagian depan, atau disebut dengan as-sabilaini. Kalau bahasa fikihnya disebut sabilaini, dua tempat keluar. Dua tempat keluar, depan dan belakang. Jadi bahasa Arabnya belakang itu min duburiha, dari bagian belakang artinya itu. Cuman di bahasa kita Indonesia ditulis dubur, benar kan? Iya, ditulis dubur. Padahal itu dari bahasa Arab, sehingga dengan penerjemahan kita jadi nyebut itu kayak jorok nian. Padahal bahasa dubur itu artinya belakang, bagian belakang gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan bihajarin. Hajar itu batu, atau warokin, dengan kertas, atau yang lain sebagainya, Bisa juga disebut dengan istijmar, istijmar itu juga bisa. Apa disebut dengan hijaratus shaghirah, batu-batu kecil. Nah, tapi batunya harus memang benar-benar batu, yang benar-benar batu, bukan campur semen. Iya, jadi batu, batu, bukan semen. Kenapa? Kalau sudah campur semen tidak dikatakan batu, pacak luko, gitu kan? Luko, Tapi di kalimatnya istijmar itu shaghirah, kecil, kecil, jangan besar, mengangkatnya besar misalnya kan? Jangan pula batu penggilingan cabai kamu itu, jangan juga. Batunya kecil, ya. Nah, hukum dari istinja ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi ketika kita buang air tadi, baik depan maupun belakang, menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Kadang-kadang tak cuir baik, Pak. Basing baik di mana ndak gitu kan? Ya, terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mungkin masih agak saro itu. Bapak di mana baik? Di ban mobil laju. Lah iya. Tak kata lagi istinjanya gitu kan? Langsung baik. Nah, hukumnya wajib. Apabila tidak dilakukan maka apa? Berdosa. Ya. Itu. Jadi dah hadis Nabi, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathatin ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Ila akhir hadis. Apa itu? Idza dhahaba ahadukum, jika kamu di antara kamu itu pergi ke ghaid, buang air, falyastatib, maka dia harus membersihkannya itu.
Dengan apa? Bi thalathati ahjar. Dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Nah, dengan 3 batu. Ya kecil-kecil baik. Ya mengambilnya sarung. Ya mana nak ini. Nah, itu disebut dengan istinja. Nah, dengan apa yang sebenarnya istinja itu yang paling baik? Mayastanji bihi yajuzul istinja bil ma'il mutlaq. Nah, boleh istinja itu dengan air yang mutlak. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya, macamnya lah lupa karena lah lama dah. Iya, kita ini bertemu setengah bulan sekali. Ini kemarin tidak bertemu, berarti lah hampir sebulan. Nah, yang mana air mutlak kemarin dah? Nah, air sumur, air hujan, air sungai itu disebut dengan air mutlak. Nah, boleh istinja dengan air mutlak. Wa yajuzul istinja atau istijmar bil hajar. Kalau dengan batu disebut istijmar. Kalau dengan batu disebut istijmar dengan batu. Tetapi ketika bertemu dengan air, yang paling afdalnya adalah dengan air. Itu paling afdal. Tapi kalau bapak ibu pergi ke luar negeri agak sulit bertemu air. Tak usah jauh-jauh ke Singapura baik. Ya, Singapura itu bapak ibu tak katik kamu nyari apa istilahnya itu shower bidetnya itu tak ada ya, yang semprot main itu. Kamu ke Singapura saro nyarinya. Paksa kamu nyingok-nyingok keliling-keliling tak katik. Paling ada tisu. Maka tadi namanya istinja dengan ada pendapat bil mandil. Mandil itu tisu. Tapi 3 ikok tisunya itu. Kalau dia cuma sikok berarti potong bagi. Ya, dibagi. Kaget kalau bertemu air paling afdolnya dengan apa? Dengan air. Nah, kalau masih di sekitaran Indonesia, Malaysia masih lemak. Airnya masih banyak. Tapi kalau kamu umroh kaget lewat Singapura, berhenti di bandara Singapura itu, pintu-pintunya saroh nyari yang ada air ini, semprotnya itu. Nah, maka istinja itu paling afdolnya adalah dengan menggunakan air. Nah. Baik, sekarang syaratnya. Syarat istijmar, ya. Syarat istijmar. Kalau dengan air lah pacak. Ya, kalau dengan air lah pacak kamu nyiramnya mana. Tapi kalau dengan menggunakan istijmar bagaimana syaratnya? Yang pertama adalah dengan menggunakan 3 batu. Atau juga bilwarokin. Bilwarokin ini dengan kertas atau juga sekarang kita bisa ambil dengan tisu. Atau bil kumash. Kumash itu sejenis bahan kain. Jenis bahan kain. Berarti kalau bapak biasanya ngantong sapu tangan. Sudah ngelap sini, ngelap pula. Iya. Nah, bil kumash, ya. Mana dalilnya adalah diriwayatkan Muslim dari Salman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjarin. Nah, jadi tidak boleh kita beristinja di antara kita ini kalau dia tidak dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Yang kedua ayakuna tahiran. Maka yang kedua harus bersih, nyari batu juga harus bersih. Jangan dengan batu bekas kotoran kebo misalnya, tak? Nah, juga harus dilihat. Jangan yang ada najisnya. Kalau dia kotor debu tidak masalah. Nah, sekarang kita bedakan mana yang kotor debu dengan kotor najis. Sama ngapa banyak tak galak solat itu dengan alasan kotor. Kotor dengan najis itu berbeda. Bapak belepotanlah tanah, tapi tanah itu tidak ada najisnya, maka boleh sholat. Kalau kita ini jangankan ini, lu mandi be ayak, ngapa tidak sholat? Kaki tidak sholat aku. Padahal tidak kena najis. Yang tidak boleh itu kalau kena najis. Banyak orang alasan tidak mau sholat karena alasan kotor. Yang tidak boleh itu kotor kalau terkena najis. Kotornya terkena
najis. Maka di sini ayakuna tahiran, tahiran ini suci, ya, suci dari najis. Itu. Kemudian yang ketiga, alla yakuna mat'uman li adami, bukan bentuknya makanan, ya, makanan bagi manusia. Apa itu? Seperti al-khubz, roti. Roti kan kalau di Arab rotinya keras, Pak. Sama cak kita ni roti apa keras? Roti kuing. Tahu roti kuing. Itu bang lamonnya, kapan tahu roti kuing tu? Ada yang tahu, ada yang tak tahu roti kuing? Lah susah nyari roti kuing sekarang, iya lah susah. Roti kuing. Di Arab ada roti yang keras, ya, bukan dari roti, walaupun dia keras. Sama cak batu, cak batu ini kerasnya. Iya tapi makanan, tak boleh, ya, tidak boleh. Dan lain sebagainya seperti apa? Seperti tulang tak boleh juga, ya, tulang tak boleh, ya, tak boleh itu. Nah, kemudian yang keempat, tidak boleh juga beristinja dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Apa? Seperti bagian hewan yang masih utuh. Nah, misalnya ada sapi, ambil buntut sapi bela, ngelapnya. Tak boleh. Sapi itu walaupun dia tegak di situ diam aja misalnya kan, ambil buntut sapi itu. Ya, tak boleh juga. Lah iya. Ya. Kajuz'in hayawan muttasil bihi, bagian hewan yang masih dia bersambung, muttasil itu bersambung, yang masih utuh gitu kan. Ya. Baik dari tangan hewan itu ataupun kakinya ataupun yang lainnya. Ya. Nah, itu syarat istijmar, syarat untuk istijmar dengan menggunakan batu ataupun dengan kertas, ya, masuklah kategorinya dengan tisu, ya, dengan tisu tadi masuk kategori kertas dia jenisnya. Nah sekarang adabnya, adab istinja. Nah, harus tahu adabnya. Bagaimana adab istinja itu? Adab istinja. Yang pertama, adabnya adalah menjauhi buang air itu dari jalan manusia, jadi tempat pelewatan wong. Tak boleh pak tempat pelewatan wong tu. Nak apa pak? Ini tak, justru tempat pelewatan wong tu lah dikeluarkan di situ. Iya. Tak boleh, ya, tak boleh. Bahasa ininya tempat orang melewat tak boleh itu kan. Atau juga di mana tempat orang yang biasa duduk. Atau tempat orang biasa duduk. Ngapa? Kalau lah kering hari panas, begitu angin, langsung itu baunya kemana-mana gitu kan. Itu. Ya, itu yang pertama. Jangan di tempat orang yang akan lewat. Itu. Yang kedua, jangan juga buang hajat itu di pohon yang sedang berbuah. Tak boleh. Makanya galak kata wong lama, oi ngapa dia tu kesambet dia tu. Ngapa kencing bawah pohon? Tak boleh, adabnya saja tidak boleh. Di bawah pohon itu tak boleh. Ya? Iya, mati dia. Semut dalam situ yang mati itu. Mati dia terbenam oleh air. Ya, tidak boleh di tempat yang ada pohon yang berbuah. Kenapa? Untuk supaya buahnya tidak tercemar. Tidak tercemar. Tidak tercemar. Ya, itu. Baik dia itu buah yang kita makan ataupun buahnya tidak kita makan tapi bisa kita manfaatkan.
Jadi pohon apapun itu yang ketika dia sedang berbuah tidak boleh. Itu. Pohon beringin, tidak dia buahnya, tidak katik kamu makannya. Yang makan ini buah beringin itu apa? Burung pipit. Iya, tapi manfaat. Jangan di situ. Kita mana pohon besar di situlah kita buang. Benar tak, Pak? Kapan lewat berjalan jauh, lama ni nak berhenti di apa namanya itu tempat restoran rumah makan jauh. Nyarilah pohon yang kira-kira ada pohon besar, berhenti di situ. Ya. Memang dicari ni ada pohon besar. Ya sudah boleh. Kapan balik dari situ mengot kalau bibir. Ya tak tahu, bisa jadi yang lagi dalam di batang itu ada makhluk, memang makhluk halus, makhluk Tuhan juga, makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah kamu kencingi misalnya kan? Ya wajarlah di ininya. Iya, cuma kita tak kejingoan. Iya, mana tak terjingoan. Ya. Rupanya ni tampolnya sama si ini. Iya kan tak kejingoan tadi. Maka tak boleh di situ. Yang ketiga, tak boleh juga bersama kita itu ngantongi atau apa yang tertulis nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tertulis bismillah misalnya kan. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau HP kita ni ada aplikasi Al-Quran. Mana caranya? Nah, aplikasinya tutup. Jangan dibuka aplikasinya. Tutup. Karena kalau kamu letak di luar, begitu kamu keluar katik lagi barang tu. Iya, katik lagi. Tapi kalau dengan hudan insyaallah balik. Ya, balik pengumuman, balik diumumkan telah hilang satu buah handphone di kamar mandi gitu kan. Gitu. Iya, tak boleh, Pak. Ataupun ada tulisan dalam kertas yang kamu ini kan. Apalagi buat jimat. Nah, ada tak jimat? Menjimat Quran Istanbul. Ada tak yang menjimat Quran Istanbul? Ada tahu tak Quran Istanbul tu? Hah? Qurannya kecilnya main inilah. Nah, Qurannya kecil main ini, maconya tak baca. Maconya tak baca saking kecilnya. Nah, tak boleh yang tertulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tak boleh. Walau ayat minal Quran, walaupun dia cuma seayat. Walaupun cuma seayat dalam itu, ya. Maka harus dihindari supaya tidak ada tertulis lafaz-lafaz Allah ataupun lafaz-lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatimah wa kana qad nuqisha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Anas ini mengatakan jika ia ingin masuk ke dalam khala, Baitul Khala itu tempat toilet WC, ya. Dia melepaskan cincinnya, karena di cincinnya itu ada tulis lafaz Muhammad Rasulullah. Nah, yang mempunyai cincin tertulis Muhammad Rasulullah, jadi ketika masuk ke WC harus dilepas, dilepas. Nah, maka kalau ada yang bisa titip dulu. Tapi titip ini harus keruan uangnya, jangan nitip tak keruan uang. Ya tak? Aku nitip dulu cincin ini. Nah, ada keruan uangnya siapa? Begitu kamu keluar uang tadilah pergi. Nah, jadi harus keruan. Jadi yang tertulis kalimat, terukir kalimat Muhammad Rasulullah, karena ada cincin itu, ya, cincin Nabi yang tertulis Nabi itu tidak boleh dimasuk ke dalam kamar kecil, WC atau toilet. Kemudian yang keempat, masuknya menggunakan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Apa doanya? Apa doanya, Ibu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Al khaba'ith. Jadi al khubuth itu adalah adz-dzukran asy-syayatin wal khaba'ith inathahum. Jadi setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya, minal khubuthi itu setan laki-laki. Wal khaba'ithi setannya
perempuan. Jadi kita berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, keluarnya dari kaki sebelah kanan. Keluarnya dari kaki sebelah kanan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa tak hafal. Kalau bahasa tak hafal. Kapan tak hafal keluarnya masih dalam toilet itulah. Tidak keluar. Ngapa tak baca doanya keluar? Iya, pajak masuk tak baca keluar ini. Doa tak hafal. Hafal Bu? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa apa? Alhamdulillah telah hilang dari diriku adza. Apa adza itu? Penyakit. Wa afani, dan diberikan ada tak keluar dari itu tak lego? Lego itu lah apa sih? Alhamdulillah. Kemana keluar? Ngapa? Karena penyakit itu, Pak. Penyakit. Coba tanya dokter. Seminggu tidak keluar barang itu. Apa? Perut kembung. Ya kan? Baca ke dokter, Pak. Apalagi usia yang lanjut, kalau seminggu tidak kencing, itu langsung bawa ke dokter itu. Itu kan? Nah, maka itu alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Yang kelima, ayyakiffa 'anil kalam mutlaqan. Tak boleh ngomong. Nah, dalam toilet tak boleh ngomong. Tak boleh ngomong. Ini tak kawan toilet sebelah. Oh, apa gawe kau tu? Jangan bertanya boleh gawe. Kapan dalam situ ya ada gawe lah. Ya. Tak boleh ngomong mutlaqan apapun. Ya, kecuali memang kebutuhannya roboh orang dalam situ ya, baca pasti ngomong kan. Ya, kalau kamu roboh diam aja, jangan ini ngomong Pak kalau roboh dalam situ. Nah, kecuali itu artinya darurat. Kalimatnya mutlaqan. Ya. Illa ma la budda minhu. Nah, kecuali tadi memang harus dia berbicara. Ka ayyajida insanan sayaskutu fi hafra. Nah, ada orang yang terjatuh dalam lubang. Nah, itu kan. Nah, dia jatuh di situ. Maka ngomong kalau jatuh. Karena karena baru belajar istinja tadi, tidak boleh ngomong, begitu jatuh diam baik bapak itu kan. Iya, kapan ibu nyingok muka ada katik lagi bapak. Iya, harus ngomong. Ngapa? Salah Ustaz Denny. Ngapa salah Ustaz Denny? Katanya tidak boleh ngomong dalam toilet. Bukan. Yang tidak boleh ngomong itu kalau tidak katik hajat kebutuhan. Kalau dia nyampak di situ harus teriak minta tolong. Yang keenam, yukrahu ayyabula qa'iman. Maka dimakruhkan buang air kecil dengan berdiri makruh. Masjid kita ada tak yang tegak tu? Banyak. Nah, mana pengurus masjid? Itu. Makruh. Ini tak kalau disiapkan berarti kamu menyiapkan orang berbuat makruh berarti. Nah, kalau kamu menyiapkannya, ya. Tapi di Arab Ustadz jangan ditiru kalau memang tidak boleh. Kan tidak mesti yang di Arab itu diambil galau. Gitu kan? Yang baiknya yang bagus. Lah di Arab Ustadz ada orang maling juga. Berarti kamu sama nak maling juga. Tidak. Artinya yang baik-baiknya diambil. Ayyukrahu. Ya, yukrahu ayyabula qa'iman. Jadi makruh hukumnya buang air dengan berdiri. Itu. Kenapa katanya limunafatihil wiqar? Ya. Karena itu juga menjauhkan dari kewibawaan. Wibawa juga. Pak Haji misalnya, masuk tegak Pak Haji. Kira-kira gimana gitu kan? Nah, berarti adabnya kurang. Jadi kewibawaan seorang ininya ketika dia qaiman maka itu makruh. Wa muhasinil adat, menunjukkan kebaikan kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik itu ditunjukkan dengan ia buang dengan duduk. Nanti akan ada penjelasan berikutnya bagaimana cara duduknya. Kemudian juga fa idza amana minar rasyash.
dia juga menghindari dari percikan-percikan. Kalau kita tegak itu kan sehingga mercik. Kalau mercik dikena baju, kena pakaian, najis. Kalau kita sholat dalam keadaan najis, berarti hukumnya tidak syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu terhindar bersih dari najis. Kalau ada najis yang menempel di badan, menempel di pakaian, saat sholatnya tidak sah. Hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tasaddaquhu ma kana yabula illa jalisan. Ya. Maka yabul illa jalisan. Itu menunjukkan harus duduk. Kemudian yang ketujuh, disunahkan istinja itu dengan menggunakan tangan kiri. Jangan terbalik. Makan tangan kiri, ini tangan kanan. Disunahkan dia istinja dengan menggunakan tangan kiri. Baik dia istijmar ataupun dia istinja dengan menggunakan air. Tangan kiri, Pak. Walaupun kita kidal. Kalau kidal pastinya itu ya. Kidal itu segala sesuatu diinikan dengan tangan kiri. Jangan mencet showernya dari tangan kiri, ini tangan kanan, terbalik. Tangan kanan yang istinjanya tangan kiri. Kenapa? Takriman lil yumna. Memuliakan yang sebelah kanan. Memuliakan yang sebelah kanan. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yajibu ala dzakari, ya. Bagi laki-laki ayyasbari'a minal bauli inda qada'il haja wa yakunu bi imrarin asbi'ihi, ya. Jadi dia harus mengulang. Jadi ulang. Ketika dia mensucikannya, membersihkannya, diulang berulang kali. Dilurut ke, Pak. Mohon maaf, ini mana aku cara jelaskan lagi, dia omong vulgar pula. Nah, itu diinikan berulang supaya sisa-sisanya itu keluar. Mana lah kita ininya itu. Nah, diurut. Diurut ya, tahu kan? Sudah. Iya, diurut sampai dia memang benar-benar keluar, tak bersisa. Itu bagi bapak-bapak. Ya, bagi laki-laki bi imrarin, ya. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Nah, dia agak ditekan dikit, Bu. Agak ditekan dikit, kemudian diputar dikit. Nah, bagian dalamnya supaya dia juga keluar. Supaya juga dia keluar dan bersih. Nah, itu juga bagi ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu lah yang baca membayangkannya itu. Jangan bapak membayangkannya, ya. Bapak membayangkannya yang punya dewek baik. Nah, itu. Memang kalau belajar fikih ini mohon maaf agak sedikit ya kita berbicara ini ya, mohon maaf, bukan sengaja. Ya, agak sedikit memutar, ya. Yang bapak-bapak tadi dilurut terus berulang kali sampai dia benar-benar terasa tidak keluar. Kenapa? Karena ada orang yang penyakit namanya sulsul baul. Apa istilahnya itu? Tiba-tiba keluar dewe. Apa bahasa? Beser, Nah, ya beser. Ya, itu ada yang keluar. Nah, bagaimana orang penyakit sulsul baul itu bisa 2-3 kali dia bolak-balik ke toilet? Maksudnya ada yang keluar nyusul. Itu yang 8 dan 9. Bagi ibu-ibu tadi yang agak sedikit ditekan dan diputar. Ya. Yang ke-10, yastahibbu lahu ay ya'tamida hal qada'il haja ala rijlihi yusra. Ya. Jadi dia kaki kirinya itu menahan badannya. Kemudian menaikkan bagian yang kanan. Perlu dipraktekkan? Nah, jadi naikkan kaki kirinya ditahan. Dia menahan
badan. Ini kan nahan sini, gitu kan? Mohon maaf. Ya, menahan, kaki kanan dinaikkan, jadi dia begini. Itu. Ininya adalah kaki kiri sebagai tumpuannya. Tumpuan kaki kiri. Tempat dia ini kaki kiri, bukan ini. Ya. Makanya yang paling baik adalah dengan kloset jongkok. Maka sebenarnya kesehatan juga menganjurkan yang jongkok. Cuman karena kita ini modernisasi, akhirnya lebih nyaman yang duduk. Padahal yang paling sehat di dalam ilmu kesehatan dan juga ternyata itu merupakan syariat dengan jongkok. Nah itu. Ya. Nah itu. Jadi kaki kanannya agak sedikit dinaikkan, kaki kiri jadi tumpuannya. Wala yanzuru ila sama, tak boleh nyengok ke pucuk. Jangan nyengok ke pucuk. Dan juga jangan nyengok barang itu pula. Nah, jangan dijengok barangnya. Ya, jangan nyengok ke pucuk, jangan nyengok barang. Iya. Wala ilama yakhruju minhu, dan juga bukan juga melihat tempat dia keluarnya juga tidak. Jadi tidak boleh dijengok, itu adabnya. Cuman kebanyakan yang nyengok itu lah. Iya gitu kan. Ini adabnya tidak boleh dijengok. Itu. Kemudian yang ke-11, ayyabta'ida 'anin nas, menjauh dari manusia. Artinya kalau kita membuat toilet, buat WC, memang yang agak jauh dari wong, ya tak? Berarti masjid sini main toiletnya Pak, sebelah mana? Agak jauh jauh. Ya, kalau membuat toilet itu jauh. Kalau kita di rumah berarti jangan di dekat ruang tamu misalnya, atau jangan di tempat ngumpul-ngumpul, nah itu kan? Nah, itu jadi jauh dari manusia. Ya. Karena kadang-kadang suaranya nah ini gitu kan. Nah itu, apalagi ras baunya gitu kan, suaranya maka dia disunahkan begitu. Wala yastaqbalul kiblah, dan tidak menghadap ke arah kiblat. Cek Bu di rumah masing-masing. Nah, ngadap kiblat tak? Menghadap ke kiblat tidak? Ya. Atau membelakangi, tidak boleh menghadap, tidak boleh membelah. Nah, ini kan aku membelakangi kiblat ini. Tidak boleh. Toilet kamu misalnya, nah cak posisi aku ini kan kiblat. Aku membelakangi kiblat, tidak boleh. Menghadap ke sana, tidak boleh. Ngadap ke sana juga tidak boleh. Berarti dia tidak membelakangi dan juga tidak menghadap ke arah kiblat. Cek. Nah, berarti kalau balik ini, kalau di rumah kita toiletnya mah itu bongkar berarti kan? Yang sini banyak duit kalau jengok. Iya lah. Cuman toilet bae. Iya. Daripada kamu kena ininya. Iya. Menghadap tak boleh, membelakangi tak boleh. Itu. Yo, jangan menghadap yo. Mana juga kamu nak ini tiba-tiba toiletnya mak ini kamu nak ngadap ke sini kan? Kalau tak cocok, kalau tak masuk lubangnya. Terpaksa klosetnya itu lah diputar kan, tak mungkin badan kamu mutarnya ke situ dah. Iya, tak cocok, tak sesuai dengan peruntukannya. Itu kan? Nah, yang terakhir, yang ke-12. Disunahkan adalah sebelum kita masuk tadi membaca doa. Sebelum masuk membaca doa. Atau sebelum duduknya itu. Sebelum duduk qadaul hajah. Tapi baiknya adalah sebelum masuk.
Karena kalau duduk dalam situ kan tidak boleh di dalam ini. Jadi sebelum masuk bacalah doa tadi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah keluar membaca doa juga. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Cukup kita tentang istinja malam hari ini karena waktu azan sudah menunjukkan waktu Isya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang wudu. Jadi istinja selesai, nanti kita bahas tentang wudu. Untuk pertanyaan, ini karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, insyaallah dirapel di pertemuan yang akan datang pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.